Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Kudori, saya dari kelas 2C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan sistem ekonomi konvensional. Sistem ekonomi konvensional adalah sistem ekonomi yang banyak diterapkan di seluruh dunia. Sistem ini berfokus pada pertumbuhan ekonomi, akumulasi modal, dan kepentingan individu sebagai penggerak utama. Namun, sistem ini juga menimbulkan banyak masalah seperti kesenjangan ekonomi, kerusakan lingkungan, dan ketidakstabilan ekonomi. Berikut definisi sistem ekonomi konvensional. Sistem ekonomi konvensional atau sistem ekonomi kapitalis adalah model ekonomi yang berpusat pada pasar bebas, kepemilikan pribadi, dan persaingan. Prinsip utamanya adalah mencari keuntungan melalui mekanisme permintaan dan penawaran dengan campur tangan pemerintah yang minimal. Sistem ini didominasi oleh perusahaan swasta dan individu yang mengejar keuntungan maksimal. Tujuannya adalah pertumbuhan ekonomi dan mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja. Sistem ini mempromosikan konsumerisme dan akumulasi kekayaan pribadi. Ini berikut prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi konvensional. Itu individualisme. Sistem ekonomi konvensional menekankan pada kepentingan individu, di mana setiap orang didorong untuk mengejar kepentingan pribadi tanpa terlalu memperhatikan dampak sosial. Persaingan bebas. Pasar bebas dan kompetisi dianggap sebagai mekanisme terbaik untuk mengalokasikan sumber daya dan menentukan harga tanpa campur tangan berlebihan dari pemerintah. Akumulasi kekayaan. Sistem ini mendorong akumulasi kekayaan pribadi dan keuntungan maksimal, dengan asumsi bahwa kesejahteraan individu akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nah, ini kritik terhadap sistem ekonomi konvensional. Itu adanya ketidakadilan dan kesenjangan. Sistem ekonomi konvensional telah dikritik karena menciptakan ketidakadilan dan kesenjangan yang signifikan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan. Keuntungan cenderung terkonsentrasi di kalangan elit, sementara sebagian besar masyarakat berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Selanjutnya, eksploitasi sumber daya alam. Sistem ekonomi konvensional juga telah dikritik karena mendorong eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam yang terbatas. Praktik ini menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengarungi keberlanjutan jangka panjang. Selanjutnya, ketidakstabilan ekonomi. Kritik lain adalah sistem ekonomi konvensional cenderung rentan terhadap krisis finansial dan resesi ekonomi yang berdampak buruk bagi masyarakat. Kemerosotan ekonomi seringkali dibarengi dengan peningkatan pengurangan kemiskinan dan kesejahteraan rakyat. Ada juga dominasi perusahaan besar. Sistem ekonomi konvensional juga dinilai memberikan kekuasaan yang berlebihan kepada perusahaan-perusahaan besar, mengurangi persaingan sehat, dan menciptakan monopoli yang merugikan konsumen. Selanjutnya ada dampak negatif sistem ekonomi konvensional. 1. Kesenjangan ekonomi yang melebar. Sistem ekonomi konvensional seringkali menghasilkan ketimpangan yang semakin besar
antara golongan atas dan bawah dengan kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang saja. 2. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Pertumbuhan ekonomi yang dikejar secara terus-menerus telah menyebabkan pemborosan dan kerusakan lingkungan akibat penggunaan sumber daya alam yang tidak bijaksana. Ketiga, ketidakstabilan ekonomi dan krisis finansial. Sistem ekonomi konvensional rentan terhadap fluktuasi gelembung aset dan krisis finansial yang dapat berdampak luas pada masyarakat. 4. Marginalisasi kelompok rentan. Sistem ini sering mengabaikan kepentingan kelompok masyarakat yang kurang mampu seperti kaum miskin, pengangguran, dan kaum marginal lainnya. Ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Sistem ekonomi konvensional sering muncul ketimpangan dalam distribusi kekayaan. Perbedaan yang mencolok antara kelompok elit dan masyarakat umum menciptakan jurang sosial yang dalam, dengan sebagian besar populasi hidup dalam kemiskinan sementara segelintir orang menikmati kemakmuran. Mekanisme pasar yang tidak adil, pemusatan modal di tangan segelintir orang, serta kurangnya regulasi yang efektif menyebabkan kekayaan terakumulasi di kalangan tertentu. Hal ini berdampak pada sulitnya mobilitas sosial dan mengancam stabilitas sosial ekonomi dalam jangka panjang. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Sistem ekonomi konvensional sering menyebabkan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Fokus utama adalah meningkatkan produktivitas dan pendapatan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan itu sendiri. Penggundulan hutan, pencemaran air dan udara, serta menghabiskan cadangan mineral dan bahan bakar fosil merupakan dampak negatif yang tidak terelakkan. Hal ini mengancam keberkelanjutan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya, ketidakstabilan ekonomi dan krisis finansial. Ada 3, yaitu volatilitas pasar keuangan. Sistem ekonomi konvensional rentan terhadap fluktuasi pasar keuangan yang tidak terkendali, menyebabkan krisis ekonomi dan finansial yang sering terjadi seperti krisis ekonomi global 2008. Dampak pada masyarakat. Ketidakstabilan ekonomi memiliki dampak yang merugikan bagi masyarakat, seperti peningkatan pengangguran, penurunan daya beli, dan peningkatan kemiskinan. Pertumbuhan tanpa kontrol. Sistem ekonomi konvensional yang terlalu fokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan aspek keberkelanjutan menyebabkan ketidakseimbangan dan gejolak dalam sistem ekonomi. Ada juga alternatif sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. 1. Ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam yang berpedoman pada prinsip keadilan, kejujuran, dan kepedulian sosial dapat menjadi alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan. 2. Ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular yang menekankan daur ulang, penggunaan sumber daya secara efisien, dan minimalisasi limbah dapat mengurangi dampak lingkungan. Ekonomi berbasis komunitas. Ekonomi berbasis komunitas yang mengedepankan kerjasama, gotong royong, dan perbedaan masyarakat lokal dapat menciptakan sistem yang lebih inklusif. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan mengenai ekonomi konvensional, yaitu
perlunya reformasi sistem ekonomi. Analisis kritis terhadap sistem ekonomi konvensional menunjukkan perlunya reformasi yang menyeluruh. Sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat umum harus segera diimplementasikan. Nah, itulah penyampaian saya tadi. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.